semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang saya sampaikan bisa membantu belajar untuk responsif dan untuk pertanyaan. Oke, dari yang pertama. Analisa pemeriksaan praktikum respirologi, analisis sputum, transudat, dan eksudat. Nah, yang pertama, sputum. Sputum sendiri adalah sekret yang dibatukan dan berasal dari bronkus, bukan berasal dari tenggorokan. Nah, atau bisa dalam kata lain, sputum itu cairan mukus yang tertimbun. Apa sih yang membedakan sputum dengan saliva atau air liur? Kalau sputum, dia itu didapatkan dari saluran pernapasan, ya, dari bronkus. Kemudian dia itu kental dan tidak berbusa. Dan sputum itu dihasilkan oleh sel goblet. Kalau yang saliva atau air liur, dia itu dihasilkan oleh kelenjar air liur, kemudian dia itu didapat dari saluran cerna, kemudian encer dan berbusa. Nah, bagaimana cara mendapatkan sputum yang benar agar tidak salah ya mendapatkan cairan air liur? Yang pertama itu bangun tidur, jadi early morning sputum. Yang kedua itu dibatukan. Jadi untuk beberapa pasien itu dibatukan. Apabila tidak bisa dibatukan, itu bisa dibaringkan terlebih dahulu kepalanya, ditegakkan dan dibatukan. Kalau belum bisa lagi dengan dibaringkan dan dibatukan, itu dikasih induksi obat. Nah, bagaimana patofisiologi batuk sendiri? Yang pertama itu apabila ada stimulus bahan yang iritan, bahan iritan masuk ke trakea dan bronkus, dia itu akan merangsang reseptor dan melalui jaras afferent nervus trigeminus, kemudian sampai pada pusat integrasi medula oblongata, akan mengaktifkan efektor yang terjadi kontraksi otot pada pernapasan, kemudian mengaktifkan tekanan intraparu, dan nanti glotis akan terbuka, kemudian udara akan keluar dan terjadilah respon batuk. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kecepatan bisa langsung diterusi aja ya. Nah, itu untuk sputum dan saliva. Nah, di sini kita bahas yang sputum ya. Untuk sputum nanti itu pemeriksaannya ada makroskopis, mikroskopis, dan satu lagi itu bakteriologis. Nah, kalau yang bakteriologis itu di mikrobiologi, lab mikro. Ada pemeriksaan bakteri tahan asam. Nah, ini secara makroskopis ini ada volume, bau, warna, konsistensi, dan ada unsur khusus. Kemudian secara mikroskopis itu nanti yang dibahas di lab PK itu yang sedia natif atau tanpa pewarnaan. Kalau yang dengan pewarnaan, yang bakteriologis itu ada ulasan gram dan BTA, itu di mikrobiologi. Nah, untuk secara makroskopis, tadi yang pertama ada volume. Normalnya pada orang sehat itu tidak didapatkan sputum atau sputum yang ada itu sangat kecil atau sangat sedikit sehingga tidak dapat diukur. Kalau atau jika lebih dari 100 ml per 24 jam itu indikasi adanya edema pulmo, kemudian akses paru, ada bronkiektasis dan juga ada TB. Nah, volume ini diinterpretasikan dengan sedikit, banyak, atau tidak ada. Kemudian yang kedua warna.
warna interpretasinya kuning, hijau, coklat ya, seperti warna yang kita tahu. Nah, normalnya itu tidak berwarna. Kalau misalnya ditemukan warna kuning, itu kemungkinan dari bakteri seperti Staphylococcus ataupun Streptococcus. Kalau warna hijau itu bisa jadi karena bakteri Pseudomonas. Kalau warna merah kemungkinan ada abses ataupun perdarahan segar. Kemudian merah coklat itu Pneumonia lobaris atau bisa juga infeksi amoeba. Warna hitam bisa jadi debu atau asap. Kemudian abu lendir itu bisa bronkitis kronis. Selanjutnya untuk pemeriksaan yang ketiga itu bau. Ini dinyatakan bau atau tidak berbau. Normalnya itu tidak berbau. Nah, untuk pemeriksaan bau sendiri, itu sputum harus diuji dalam keadaan segar. Mengapa begitu? Karena semakin lama disimpan, sputum itu akan mengeluarkan bau busuk. Tetapi apabila dijumpai bau busuk saat sputum masih segar, itu kemungkinan adanya abses pulmonum. Kalau bau seperti feses, kemungkinan ada kelainan diafragma. Kemudian yang keempat ada konsistensi. Untuk konsistensinya normalnya itu seperti air ataupun sedikit kental. Kalau didapatkan serus seperti cair, bukan seperti air, tapi dalam rentang yang masih lebih cair daripada mukoid dan purulen, itu kemungkinan ada edem paru atau bisa juga infeksi virus. Kemudian untuk mukoid itu setingkat di atas serus, di bawah purulen, jadi setengah lengket. Dia itu karena asma dan bronkitis. Kalau purulen itu lengket, itu bisa jadi karena abses dan bronkiolitis. Kemudian kalau untuk unsur khusus ini ada atau tidak, harusnya atau normalnya itu tidak ada. Kalau ada itu seperti butiran keju misalnya. Kemudian bisa juga spiral Krushman. Nah, ini sputum-sputum. Nah, ini bisa kalau misal unsur-unsur khusus misalnya Crystalleiden itu pada asam bronkial. Kemudian bisa juga Krushman spiral, ini juga pada asam bronkial. Ini apabila didapatkan unsur lain secara makroskopis. Terus kita lanjut. Nah, ini sputum mukoid, jadi di antara serus dan purulen, kemudian ini purulen sangat lengket. Kemudian ini sputum yang tercampur darah. Nah, kalau ini itu pengambilan sampel yang salah karena ini air liur. Nah, selanjutnya ke mikroskopis. Sebelum mikroskopis, banyak sedikitnya sputum itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, yang memperbanyak diproduksinya sputum itu ada kondisi polusi yang berat, kemudian pada orang-orang yang merokok, dan pada orang-orang yang memiliki penyakit edem pulmo atau bronkitis kronis atau bronkitis tambahan.
Kita lanjut lagi ke yang mikroskopis. Nah, untuk mikroskopis ini yang kita bahas yang sediaan natif. Jadi sediaan yang tanpa pewarnaan. Putung yang diambil langsung taruh di objek gelas, kemudian kasih kaca penutup dan langsung dilihat berbesaran 10 dan 40. Nanti dilihat apa? Leukosit, eritrosit, epitel, ada jamur atau tidak, parasit, bakteri, dan sel yang mengandung pigmen itu ditemukan atau tidak. Kemudian kalau yang sediaan gram dan BPA itu dibahas di mikrobiologi, sepertinya udah. Nah, kita ke cairan pleura. Pemeriksaan cairan pleura. Cairan pleura sendiri itu adalah filter plasma yang berasal dari kapiler pleura parietal dan diabsorpsi oleh pleura visceralis, yang mana dijaga agar tidak terjadi akumulasi. Kalau misalnya terjadi kerusakan membran yang melapisi kavum pleura, akan menimbulkan penumpukan. Penumpukan ini yang disebut dengan efusi pleura. Nah, apa aja sih yang menyebabkan penumpukan dan kerusakan membran tadi? Itu adanya gangguan sirkulasi, kemudian ada infeksi, dan ada juga keganasan. Nah, untuk sirkulasi itu dipengaruhi oleh 3 hal: tekanan onkotik, tekanan hidrostatik, dan juga permeabilitas kapiler. Ini di garis bawah ya, 3 hal yang diperhatikan sistem cairan pleura. Oke, nah kalau misalnya 3 hal tadi, hidrostatik meningkat, permeabilitas meningkat, terus turunnya onkotik plasma, itu bisa jadi penumpukan cairan yang kita tadi sebut efusi pleura. Nah, efusi pleura sendiri itu nanti dibedakan menjadi 2. Ada yang transudat dan ada yang eksudat. Nah, apa perbedaannya transudat dan eksudat? Kalau yang transudat, dia itu ekstrapulmonal. Jadi ketika jumlah cairan yang dikeluarkan itu tuh lebih dari cairan yang diabsorpsi, jadi tidak seimbang. Nah, pada transudat itu terjadi perubahan yang hidrostatik dan onkoliknya. Contohnya pada CHF, kemudian sindrom nekrotik, kemudian sindromik tumor. Kalau yang eksudat itu dia intrapulmonal, jadi ada inflamasi di dalam pulmonnya, ada infeksi, kemudian tumor paru, kemudian infrak paru, bisa radiasi dan penyakit kolagin. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah bahas cairan pleura, gimana cara ngambil si cairan pleuranya itu. Nah, cara ngambilnya itu dinamakan fungsi pleura. Fungsi pleura itu dengan torakosentesis. Jadi, torakosentesis itu dilakukan pada spasium interkosta 6-7. Jadi diambil dari situ. Nah, untuk melakukan fungsi pleura atau pengambilan cairan pleura itu harus punya tujuan. Tujuannya tuh untuk apa? Kalau dalam LPK itu bertujuan secara diagnostik. Jadi pengambilan cairan pleura itu untuk menegakkan diagnosis. Dan ada satu lagi tujuannya untuk terapeutik, untuk menentukan terapi yang akan diberikan. Dan dalam pengambilan spesimen dalam fungsi itu harus mengetahui kontraindikasi yang dapat terjadi. Harus dipastikan yang pertama tidak ada kontraindikasi yang absolut.
kemudian nggak ada kelainan fisiologis hemostasis. Jadi kalau misalnya ada kelainan hemostatisnya, sumberangannya, itu harus diterapi terlebih dahulu. Kalau nggak diterapi, dia bisa mengalami perdarahan yang sangat banyak. Kemudian kalau sudah diambil dengan cara torakosplastis tadi, nanti akan ditaruh di beberapa tabung. Tabung pertama itu adalah tabung ETA 50-7 mili, yang mana tabung ini nantinya dijadikan sebagai bahan untuk pemeriksaan makroskopis secara langsung ya, kita lihat dengan mata. Kemudian hitung jenis sel, morfologi sel, dan hitung jenis dengan hapusan Wright dan Kimsa. Kemudian ada tabung yang kedua, ada tabung heparin. Nah, tabung ini digunakan untuk pemeriksaan kimia. Dan yang terakhir itu tabung heparin steril untuk pemeriksaan mikrobiologi tadi. Nah, ini secara umum biasanya cairan pleura itu 3 ya, makros, kemudian mikros, dan kimia. Untuk makros ada warna, jernih, bau, bekuan, jenis. Mikros ada hitung jenis leukosit dan hitung leukosit. Dan yang terakhir ada kimia. Nanti lihat menghitung protein dan glukosanya. Oke, yang pertama dari warna terlebih dahulu. Normalnya itu warnanya clear, jernih, kemudian bisa juga kuning pucat. Kalau didapatkan putih keruh, itu bisa diindikasikan adanya tuberkulosis atau microbial infection. Kemudian kalau bloody itu bisa karena perdarahan, hemotoraks atau hemorrhagic effusion. Kemudian kalau milky atau seperti susu, itu bisa jadi naiknya kolesterol atau silus material dalam tubuh. Kemudian kalau bisa warnanya coklat dan hitam, itu karena infeksi. Kalau hitam karena aspergillus. Kalau terlihat viscose, dia itu karena malignansi atau keganasan. Kemudian kalau kejernihan itu interpretasinya ada jernih, agak keruh. Normalnya tadi ya udah. Kemudian untuk baunya itu kalau misal berkarat, dia kemungkinan ada saluran nafas yang terganggu. Kemudian bau indol itu bau karena bakteri. Kalau bau busuk itu karena bakteri juga atau E. coli. Kemudian kalau berat jenis itu nanti dihitung dengan urinometer dan refraktometer. Normalnya itu kurang dari 1,1016 untuk yang transsudat. Kalau yang exsudat nanti lebih dari 1,1016. Jadi itu nanti dibahas di belakang lagi, masih ada. Oke, terus ini untuk hitung jumlah sel darah putih pada cairan pleura. Itu seperti praktikum sebelumnya menggunakan bilik improvement, di mana nanti kita lihat satu persatu bilik, kemudian per 100 leukosit ditemukan berapa dan dihitung dalam persen. Nah, ini normalnya sel yang didapatkan itu 1000 sampai 2000 dengan monosit yang paling banyak 30 sampai 75%. Terus balik lagi. Nah, ini hitung jenis sel. Nanti kalau misalnya pleuranya itu cairannya jernih, itu harus disentrifuge dulu 2000 rpm sehingga mendapatkan sedimen baru dicat. Kalau misal pleuranya keruh, langsung bisa
dibuat apusan. Kemudian ini kalau misalnya terlihat di cairan pleura, kalau nekrofil, pneumonia, limfosit yang paling banyak ya tuberkulosis, infeksi virus, itu bisa dibaca nanti. Nah, ini normalnya akan terlihat seperti ini. Terdapat sel-sel mesotelial, kemudian limfosit, monosit. Nah, kalau misalnya tuberkulosis ini dan ini malignansi adenokarsinoma, ada McMolding. Nah, ini untuk uji Rivalta. Uji Rivalta itu masuk ke kimiawi. Nah, ini uji Rivalta itu adalah uji secara kualitatif, jadi secara kualitas untuk membedakan apakah cairan pleura ini transudat ataupun eksudat. Prinsipnya nanti yang kita lihat adalah ada tidaknya presipitat. Jadi ketika asam asetat glasial yang kita berikan bertemu dengan protein, kalau pada eksudat dia itu presipitatnya akan berwarna putih. Cara kerjanya, Aquades ditambah asam asetat glasial, diaduk, diukur pH, dan ditetesan sampel. Kalau misalnya membentuk awan kemudian menghilang atau hasil negatif dari tes Rivalta atau uji Rivalta, itu berarti termasuk eksudat. Kalau positif, kalau terdapat presipitat putih tenggelam, itu ke eksudat. Ini untuk pemeriksaan kimia lain itu ada pemeriksaan protein kuantitatif. Kemudian ini protein kuantitatif untuk eksudat ya. Kemudian pemeriksaan glukosa. Pemeriksaan glukosa ini untuk infeksi bakteri. Jadi bakteri itu menggunakan glukosa sebagai sumber energinya. Makanya untuk efusi pleura yang banyak, yang karena bakteri, dia itu akan ditemukan glukosa dalam jumlah rendah. Jadi glukosa dan glukosanya itu menurun kalau yang infeksi bakteri, atau bisa juga nih inflamasi reumatoid. Terus pemeriksaan LDH ini tidak dilakukan di lab, ini menggunakan prinsip spektrofotometri. Kemudian ini normalnya pada cairan pleura protein itu 1-2 gram per desiliter. Kemudian glukosa itu normalnya sama dengan level plasma. Tetapi pada yang transudat itu gulanya lebih dari 40 mg per desiliter. Kalau pada cairan efusi pleura yang eksudat, dia gulanya kurang dari 40 mg per desiliter. Kemudian untuk pemeriksaan bakteri itu masuk ke mikrobiologi. Nah, untuk transudat dan eksudat, patologis dari efusi pleura itu yang pertama, cairan yang menumpuk. Kedua, meningkatnya tekanan hidrostatik. Yang ketiga, menurunnya tekanan osmotik. Yang keempat, dinding pembuluh darah rusak. Yang keenam, gangguan penyerapan cairan pleura. Dan yang terakhir, dominansi sel monomer. Itu untuk cairan pleura. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kita lanjut ke transudat dan eksudat. Transudat eksudat. Nah, bagaimana perbedaan transudat dan eksudat? Jadi untuk transudat dan eksudat itu
dia underlying proses, jadi mempengaruhi terapi yang akan diberikan. Harus ketahui dulu apakah cairannya transsudat ataupun eksudat. Kalau transsudat tadi karena peningkatan tekanan hidrostatik dan penurunan osmotik atau onkotik. Kalau eksudat bisa karena melibatkan membran kaviti karena inflamasi, infeksi, keganasan. Nah, bahan pemeriksaannya salah satunya tadi efusi pleura yang sudah kita bahas. Untuk cairan lainnya yang bisa yang digunakan itu ada cairan asites dan cairan dari perikardium. Ini untuk perbedaan transsudat dan eksudat nanti bisa dibaca lebih lanjut. Yang penyebabnya tadi sudah, kemudian untuk warnanya kalau transsudat itu pale yellow atau kuning pucat, kemudian kalau eksudat itu tergantung ya, bisa agak pink merah, kemudian agak hijau. Terus kalau di eksudat dia itu kalau yang di eksudat bisa neutrofil, kemudian late mononuklear, bisa yang early mononuklear. Terus ini glukosanya tadi kalau yang transsudat itu hampir seperti level serum level. Kalau eksudat kurang dari serum level. Kemudian kolesterol rasionya transsudat kurang dari 0,3, kalau yang eksudat lebih dari 0,3. Terus dari kriteria lain atau kriteria light ini yang harus dihafalin banget untuk membedakan efusi pleura, eksudat, dan transsudat. Jadi dari 3 ini kalau misalnya minimal 1 atau 2 sudah sudah didapatkan, itu bisa menentukan cairan ini eksudat ataupun transsudat. Jadi kalau yang eksudat dia itu protein serum itu lebih dari 0,5 dan LDH serumnya lebih dari 0,6, dengan LDH-nya itu lebih dari ini 2 limit matonya. Kemudian ini perbedaan lagi tadi protein. Nah, ini Rivalta tadi ya, kalau yang transsudat itu hasilnya kan negatif, kalau eksudat hasilnya kan positif. Berat jenisnya transsudat kurang dari 1,016, eksudat lebih dari 1,016 dan lain-lain. Oke, itu untuk penjelasannya. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diulangi? Bagian yang belum paham? Cek. Oke, kalau belum kita nonton video praktikum. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama di Laboratorium Patologi Klinik Blok Respirologi. Pada blok respirologi ini, patologi klinik, kita akan membahas tentang pemeriksaan sputum dan juga pemeriksaan cairan paru-paru untuk membedakan cairan ini eksudat atau transudat. Jadi bahannya adalah tentu saja sputum, kemudian cairan parunya, kemudian ada aqueous, asam asetat glasial. Nah, di sini kita memang perlu untuk memeriksa sputum, karena gold standard misalnya untuk pemeriksaan TBC salah satunya perlu untuk gold standard pemeriksaan sputum. Jadi kita perlu mengetahuinya. Nah, sputum ini memang dikeluarkan dari sistem saluran nafas ya, jadi sistem respiratori, di mana mukosa dari sistem respiratori itu mengeluarkan cairan, bisa mukus dan serus yang itu keluar dari saluran nafas yang kita kenal dengan sputum. Jadi memang terkadang kita harus juga mampu membedakan antara sputum dan air liur. Nah, kemudian bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan penilaian sputum ini? Yang pertama, sputumnya kita letakkan di cawan Petri, kemudian kita nilai secara makroskopis. Secara makroskopis kita nilai dari mulai konsistensinya, kemudian warnanya, apakah ada bercak-bercak darah, apakah ada perkejuan dan sebagainya. Di sini kita membutuhkan sinar matahari. Nah, di sini kita nilai warna dari sputumnya agak kekuningan, kemudian ada bercak-bercak putihnya, lalu konsistensinya ini mukus ya, agak sedikit kental. Nah, ini secara makroskopis kita bisa lihat. Kemudian dari volumenya, kira-kira ini volumenya kira-kira 2-3 mili secara makros. Jadi nanti kita diskusikan lebih lanjut di kelompok kecil bagaimana secara makros ini kita bisa nilai. Jadi intinya warna, kemudian konsistensi, dan juga apakah ada bercak darah, apakah ada yang lainnya. Kemudian pada pemeriksaan sputum ini juga bisa kita lakukan dengan mikroskopis yang natif ya. Jadi kita ambil, kita ratakan di objek gelas, kemudian kita tutup dengan dek, kemudian kita panaskan, lalu kita tunggu kering sejenak, kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Kita bisa melihat apakah ada serabutnya, apakah ada hal-hal yang lain yang patologis, ataupun mungkin ada darah dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang percobaan cairan pleura. Jadi cairan paru ini diambil dari fungsi. Jadi pleural function biasanya diambil dari vertebra thorax 7 ya, di bagian dorsal, diambil melalui teknik tertentu yang kita namakan fungsi pleura. Kemudian di sini cairannya ini kita bisa menilai secara makroskopis, baik itu warnanya, kemudian kejernihannya dan baunya. Kalau kita lihat dari warnanya ini agak kekuningan ya, kemudian ini tidak jernih, kemudian baunya sedikit busuk baunya. Kemudian kita nanti akan apakah juga menilai apakah ada bekuan-bekuan dan
apakah ada berat jenisnya berapa. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan dengan metode Rivalta. Di sini kita akan kita tuangkan Aquades 10 ml, kemudian kita hati-hati mengambil asam asetat glasialnya 1 tetes. Kemudian kita kocok. Lalu kita teteskan 1. Kita teteskan 1 tetes dari cairannya, kemudian kita nilai apakah jernih. Hasilnya negatif bila bahan yang diperiksa ini tanpa menimbulkan kekeruhan. Kemudian positif lemah apabila kekeruhan ringan. Kemudian selanjutnya positif bila terjadi kekeruhan nyata. Ini relatif tidak ada kekeruhan. Nah, nanti kita akan diskusikan apakah perbedaan dari transsudat dan eksudat, lalu juga hukum Starling, bagaimana di dalam tubuh kita ini ada tekanan positif, ada tekanan negatif, yang kelak itu nanti bisa kita bedakan mana itu transsudat dan mana itu eksudat. Nanti lebih lanjut kita akan bahas di kelompok-kelompok kecil bersama asisten dan para dosen. Mungkin terima kasih, itu saja yang bisa saya peragakan untuk praktikum blok respirologi kali ini, yaitu pemeriksaan sputum dan pemeriksaan cairan pleura, transsudat dan eksudat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk video praktikumnya itu ya, untuk nanti hasil praktikum diambil dari video tadi. Terus tadi di video juga ada hukum Starling. Ini PPT yang tadi untuk overview dokter ini. Ya. Ini untuk perjalanan batuk ya, tadi kalau ada iritan, kemudian tangkap reseptor, masuk ke nervus trigeminus, medula oblongata, kemudian dia akan ada efektornya itu kontraksi otot, meningkatkan tekanan intraparu, glotis membuka, udara keluar, jadi batuk. Ini macam-macam sputumnya. Ini sel goblet yang menghasilkan. Kemudian penyebab meningkatnya produksi ada merokok, polusi, edem pulmonal, bronkitis kronis, dan bronkiektasis. Sudah. Ini tadi unsur-unsur lain yang dapat ditemukan secara makroskop, ada Carcophyllidin crystal dan ada Grossman spiral. Kemudian ini lapisan-lapisan pleura, visceral, parietal, ini kavitasnya. Ini tadi thoracosintesis di spasium intercostal 67. Kemudian sama nih. Nah, untuk efusi pleura sendiri itu ada yang unilateral dan ada yang bilateral. Unilateral itu adalah satu tempat. Nah, itu biasanya karena non keganasan.
Kalau yang bilateral dua-duanya itu keganasan. Terus ini hukum Starling. Hukum Starling, keseimbangan produksi dan eliminasi cairan rongga pleura. Nah, jadi untuk hukum Starling ini keseimbangan antara tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik, kalau misalnya tidak seimbang antar keduanya, itu akan terjadi penumpukan cairan. Itu akan terbentuklah penumpukan cairan pada pleura. Itu untuk hukum Starling. Terus ini gambaran Transudap, jadi contohnya pada CAF, kemudian sirosis hati, sindrom nefrotik atau SN, sindrom MAX. Terus kalau eksudat karena infeksi, tumor, emboli pulmo, emphysema thoracis, masih banyak lagi. Oke, terus bisa dicari jurnal-jurnal mengenai transudap dan eksudat. Untuk penjelasannya udah, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham atau yang ingin diulangi? Izin bertanya Kak, Oh iya, boleh diulang yang bagian cairan efusi pleura tadi ada 5 atau 6 kalau nggak salah. Tadi ada yang ketinggalan Kak. suaranya agak kenceng, agak kedengaran. Sudah kedengar Kak. Iya ya udah. Tadi kan yang cairan efusi pleura ada 5 atau 6 kalau nggak salah. Tadi bisa diulang Kak. Yang pertama ada yang cairan menumpuk, peningkatan hidrostatik, terus selanjutnya ketinggalan Kak. Tak buka dokumennya. Pleura. Ada 5, ada 3. Yang mana ini? Cairan pleura terkandung dari tekanan hidrostatik kapiler, onkotik plasma, dan juga permeabilitas kapiler. Tuh. Jadi kalau misal dari 3 itu tidak, nah kalau misalnya tekanan hidrostatik itu naik, permeabilitas kapiler naik, dan turunnya onkotik plasma akan menyebabkan akumulasi cairan pleura atau efusi pleura. Terus ini patologi kaos yang menyebabkan efusi ini ada banyak. Terus ini dibedakan jadi yang transudap eksudat. Maaf Kak, Oh iya, gimana? tadi bukan yang itu Kak. Tadi kakaknya menyebutkan. Terus yang keempat tuh kalau nggak salah dinding pembuluh darahnya rusak. Ya, lupa. Kayaknya nggak ada di PPT. Oh, patologisnya ya. Oh iya itu betul. Patologis efusi pleura ya, ada cairan yang menumpuk, kemudian meningkatnya tekanan hidrostatik, kemudian menurunnya tekanan osmotik atau onkotik ya. Terus dinding pembuluh darah rusak, gangguan penyerapan cairan kembali atau reabsorpsi. Ini gangguan penyerapan cairan kembali pleura dan dominasi sel MN. Itu ya. Jadi yang terjadi pada efusi pleura itu apa aja, yaitu cairan menumpuk, meningkatnya tekanan hidrostatik, menurunnya tekanan onkotik, meningkatnya permeabilitas kapiler, dan tadi. Oke, terjawab ya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang belum paham? Kalau belum ada yang nanya, aku yang nanya. Siapa ya? Siapa yang mau jawab itu aja ya? Saya tutup dulu. Nah, untuk pengambilan sputum, bagaimana sih cara pengambilan sputum? Ada yang tahu cara mengeluarkan sputum yang baik? Ada yang tahu? Bisa langsung jawab. Menjawab Pak, sebetulnya diambilnya bisa pada pagi hari atau early morning, terus bisa dibatukkan, kalau enggak pakai induksi obat.
Oke, nah terus apa yang membedakan sputum dengan saliva? Ada yang bisa menjawab? Jawab Pak. Ya, Kalau sputum itu kan darah, dia itu apa namanya, didapatkan dari saluran napas, terus dia itu kental, tidak berbusa, terus dihasilkan dari sel goblet. Terus kalau yang saliva itu dihasilkan oleh air liur, yaitu encer, dan dihasilkan oleh saluran cerna Kak. oke, terima kasih. Selanjutnya, apabila didapatkan warna hijau, itu penyebabnya apa? Izin jawab, itu karena infeksi. tersebut kita goreskan pada jari ketiga. Untuk warna hijau, untuk warna hijau tadi itu karena pseudomonas. Kalau yang infeksi itu bisa tadi kan warna coklat. Terus kalau misal baunya itu didapatkan bau busuk, itu diakibatkan oleh apa aja? Yang bisa pulmoner. Iya, betul. Oke, terus kalau misal didapatkan serabut elastis pada unsur lain, itu karena apa? Pada pemeriksaan makroskopis, unsur lain didapatkan serabut elastis. Itu indikasi apa? Ada Asma yang bronkial bukan Kak? perombakan parenkim ya, kalau yang serabut elastis. Kalau yang asma bronkial itu yang tadi yang spiral Kruseman sama Restalagen. Oke, berarti ada yang ini ya, salah dengar ya. Mungkin apa lagi ya? Tanya-tanya aja, kalau misalnya ada yang salah dengar lagi bisa tak benerin sekarang. Terus kalau yang efusi pleura itu untuk transudat dan eksudat itu perbedaannya apa? Bisa menjawab? Bisa menjawab pada cairan pleura. Ini aja deh penyebabnya. Kalau misal yang transudat itu penyebabnya apa? Baru tadi tak. Peningkatan tekanan hidros dan penurunan osmotika. Oke. Nah, terus kalau yang eksudat yang lainnya mungkin Karena terjadi vasodilatasi atau ada keganasan. Oke, terima kasih yang menjawab. Terus kalau misalnya untuk fungsi pleura itu pakainya apa dan di mana? Bisa jawab. Boleh diulang? Untuk fungsi pleura itu menggunakan teknik apa dan dilakukan di mana? Dengan air mengalir ketika Dilakukan dengan cara torakosentesis pada SIC 6 sampai 7. dan dehidrasi. Terima kasih. Karena yang jawab yang orbit aja ya, aku mau nanyain aja deh satu. Siapa yang punya? Sia Mafika. Kalau misalnya didapatkan konsistensi serus pada sputum, itu indikasi adanya penyakit apa? Atau karena apa? Izin menjawab Kak, adanya edema pulmonum. Oke, sip. Terus Dayinta Fadel 007. Apa ya? Apabila pada cairan pleura didapatkan warna seperti kopi, itu kemungkinan penyakit apa? Emfisema Kak. Kopi pada cairan
mikroskopi pada makroskopis warna ya di cairan paru. Oke, tadi yang aku jelasin bronkiektasis ya. Kalau misal belum ditulis lagi. Kalau misal Prasetyo, kalau misal didapatkan bau busuk pada cairan pleura itu kemungkinan apa? Bau busuk ya kak? Ya, bau busuk. Kemungkinan ini tadi bukan sih kak, bentar. Aduh lupa. Busuk atau bau indol juga bisa. Mungkin ada yang mau membantu menjawab. Bisa Kak. Jawab kak. Carmila 12 Kak. Untuk yang busuk itu karena adanya E. coli, kalau indol itu karena bakteri Kak. Oke, sip. Terima kasih. Ini lagi ya, Dwi Prasetyo ya. Cairan pleura itu diproduksi di mana dan diabsorpsi oleh apa? Cek. Suara aku masuk nggak ya? Mana tadi kak? Cairan pleura itu diproduksi di mana? Baca. Nah, ada yang mau membantu lagi? Membantu kak. Ya, silakan Noval. Untuk cairan pleura itu berasal dari kapiler pleura yang parietalis. Oke, benar ya. Oh iya, mau ingetin aja kalau misalnya praktikum itu nanti hasilnya sesuai dengan yang kalian tulis ya, yang kalian tulis di PRK itu yang sesuai dengan yang dijelasin aslab masing-masing. Nah, kalau misalnya yang buat belajar itu terserah kalian mau nyampur-nyampur dari mana, dan malah lebih baik kalau dari kelompok-kelompok yang lain itu juga kalian pelajari. Jadi nanti kalau dari praktikum ini aku nilai lebih bagus kalau sesuai dengan apa yang aku ajarin gitu ya. Terus Dava Fahrudi SS 16. Apa bedanya seros dan purulen? Bedanya kalau seros tuh apa namanya kak, lengket. Kalau purulen tuh udah apa ya, udah kayak udah lengketnya lengket banget gitu kak. Oke, ya benar. Kalau purulen itu paling lengket, kalau seros itu hampir di atas encer, tapi tetap aja masih ada perlengketan itu. Terus ada NIM 9 Aishwarya. Nah, apa ya? Tadi itu ada 2 macam efisi pleura. Apa aja dan bedanya apa? Aishwarya. Yang transudat sama eksudat itu ya Pak? Bukan, macam yang unilateral sama bilateral bukan? ya, Itu kalau unilateral unilateral itu karena non keganasan, terus kalau bilateral itu keganasan kayak merah gitu biasanya. oke sih. Terus NIM 3 ya. Volume normal dari sputum. Sputum itu
volumenya kayak gimana sih normalnya? Normalnya itu 100 ml per 24 jam. Normalnya loh. Kalau pada orang yang sehat itu sputum tuh ada atau enggak? Yang mau membantu? Jadi untuk membantu kan Ya, Dwi pasti mau membantu. kalau misalnya yang normalnya untuk volume sputum itu tuh tidak ada atau sedikit. Nah, kalau misalnya dia itu lebih dari 100 ml per 24 jam itu bisa edema pulmo, abses paru atau TB, Kak. Oke, sip. Itu ya, untuk normalnya pada orang sehat itu tidak ada atau sangat sedikit sampai tidak dapat diukur. Kalau lebih dari 100 ml per 24 jam itu ada edema pulmo, abses, dan TB. Terus kalau misalnya didapatkan warna kuning pada sputum pada pemeriksaan makroskopis itu tandanya apa, Lisa, Din? Adanya virus atau infeksi. Ya, itu juga bisa ya. Itu yang di di BWT. Terus tadi ada tambahan warna kuning itu bisa jadi karena bakteri Staphylococcus streptococcus. Tuh. Ya mungkin dari yang lain-lain sudah cukup ya dari pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan yang masih bingung dari penjelasan? Semua penjelasan yang masih bingung. Ada yang bingung ya, kalau ada yang bingung nanti jam 4 maksimal dikumpulkan PRK-nya total. Assalamualaikum Dr. Indri. Ya, waalaikumsalam, sudah selesai? Ya, sampun dokter. Ya baik, yang ingin saya tekankan di berbagai saat praktikum PK adalah bagaimana teman-teman semua calon dokter memahami prinsip-prinsip dari kerja lab ya, prinsipnya secara umum nggak masalah. Karena bisa jadi ketika kita praktek kita tidak melakukan detail step by stepnya. Tetapi yang paling penting adalah kita memahami dan harus mengetahui interpretasi hasil dari hasil labnya. Misalnya kalau kadar protein itu kurang atau sama dengan 0,5, itu berarti kondisinya apa? Apakah ini eksudatif atau transudatif? Kalau misalnya transudatif, kira-kira kemungkinannya apa saja? Kemudian dicocokkan dengan kondisi klinis pasien. Gitu. Jadi selain kita mengetahui prinsip-prinsip laboratorium, kemudian kita memahami interpretasi hasilnya bagaimana, penting juga kita memahami dasar klinis dari penyakit yang ada di pasien gitu. Jadi misalnya orang dengan sesak nafas kemudian batuk berdahak, sesak nafasnya karena ada efusi, kemudian dilakukan pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak dan pemeriksaan efusi, berarti kita juga harus memahami klinis atau tadi juga sudah didiskusikan ya, bagaimana sputum itu terjadi, kemudian bagaimana efusi pleura itu terjadi gitu. Jadi ketika kita bisa memahami patofisiologi dan latar belakang itu secara klinis, kemudian disesuaikan juga dengan keluhan utama pasien, lalu dilakukan pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang, baru kan kita bisa mendiagnosis arahnya pasien ini kemana. Apakah dominan ke misalnya adanya inflamasi atau peradangan atau adanya infeksi di paru-paru, ataukah ini bukan dari infeksi gitu. Nah itu yang harus dipahami terkait dengan praktikum patologi klinik secara umum, dan khususnya pada sistem respirasi ini berarti memahami dengan baik
bagaimana itu sputum, kemudian bagaimana itu kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya efusi pada pleura, kemudian apakah ini unilateral atau bilateral, apakah ini transudatif atau eksudatif, dan bagaimana prinsipnya gitu. Jadi bisa jadi nanti pertanyaannya kan kalau UKDI like itu baik itu nanti di kuis responsi maupun di ujian blok kan kita mengarahkannya ke UKDI like questions ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke UKDI, misalnya seorang pasien berusia sekian tahun dengan keluhan sesak nafas, kemudian misalnya sesak nafas diiringi dengan kondisi-kondisi batuk berdahak, kemudian diagnosis sementaranya misalnya dokternya apa, yang dilakukan pemeriksaan laboratorium patologi klinik efusi pleuranya, kemudian ditemukan misalnya tes rivaltanya positif, apakah kemungkinan diagnosisnya gitu kan. Berarti oh iya kalau eksudat itu kalau tes rivalta positif itu berarti ada protein itu berarti adanya infeksi atau kemungkinannya eksudat. Kalau adanya infeksi kemudian penyakitnya apa saja ya kan banyak ditulisnya, ada TB, ada misalnya bronkitis, ada segala macam gitu. Jadi oh kira-kira penyakitnya ini mengarahnya kemana gitu. Jadi itu tugas kompetensi kita di blok respirologi ini terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan sputum, transudat, dan eksudat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, yang bisa saya sampaikan ya. Kok tahu-tahu out. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, kalau enggak ya nanti saya tanyakan ke Dr. Mevana yang lebih memahami terkait dengan pemeriksaan patologi klinik. Silakan Mbak, sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Indri. Terima kasih Mbak Jalan. Teman-teman, ya, terima kasih banyak dokter. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan selanjutnya Dr. Indri yang lebih memahami dari saya lagi mengenai transudat analisis sputum. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sepertinya tidak ada dokter. Apakah boleh dicukupkan? Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Saya mohon izin lift Mbak Dela dan teman-teman semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman untuk praktiknya sudah selesai. Sebenarnya dari aku tadi yang pas tadi ya pertama tes ya, untuk selanjutnya kalau misal memang soalnya gampang atau memang sudah pernah itu dikerjakan dimaksimalkan waktunya, walaupun memang dalam semenit atau enggak sampai semenit sudah selesai, tetap dimaksimalkan waktunya. Kemudian untuk saat praktikum diusahakan didengarkan, dicatat. Kalau misalnya memang tidak bisa catat dengan cepat, bisa di-record by komputer masing-masing, jadi nanti bisa didengarkan lagi. Kemudian untuk hasil praktikum, hasil PRK kayak gitu, diusahakan dicatat atau ditulis setelah praktikum, bukan nyontek dari teman atau nyontek dari cutting sebelumnya sudah ditulis sampai ke daftar pustakanya. Itu kan ya percuma juga, kayak ikut praktikum tapi udah tahu semua, tapi kalian cuma tahu aja tapi nggak paham. Pas ditanya ini kan praktikum juga membantu gimana ya, sekalian tadi tak tanya-tanya tuh juga biar sekalian ngafalin, kalau misalnya nanti responsi gitu biar nggak terlalu banyak yang ngafalin. Sangat aku cukupkan. Mohon maaf kalau misal saya ada salah kata, salah perbuatan. Semoga tadi yang dijelaskan bisa masuk, bisa bermanfaat. Kemudian semoga nilai responsi UB-nya bagus. Tutup, kita baca doa Kafaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, aku tutup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. And leave.